يعني نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال المصنف والشارح رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين، إلى أن قال قوله قال يعني السائل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، أي فيما أجبت به. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا منه يسأله ويصدقه، أي لأن تصديقه يقتضي أن له علما بهذه الأشياء، وهو لا يعلم إلا من قبله صلى الله عليه وسلم، وليس هو معروف السماء منه، أو من حيث أن سؤاله مؤذن بعدم علمه بما سأل عنه، وتصديقه فيه مؤذن بأنه عالم به. نعم. Qauluhu ucapan perawi qala yakni as-sa'il, berkata ia yakni as-sa'il, orang yang bertanya. Orang yang bertanya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, sadaqta, ya kamu benar. Qauluhu ucapan daripada rajulunnya, seorang yang datang kepada Nabi, yang bertanya kepada Nabi, sadaqta, kamu benar. Jadi setelah dia bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam, Nabi menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Ini orang mengatakan sadaqta, kamu benar. Nanya tapi membenarkan. Sadaqta ay fi ma ajabta bihi, pada sesuatu yang kamu jawab dengannya. Qala Umaru radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, fa'ajibna minhu, saya heran darinya. Yas'aluhu wa yusaddiqu, ia tanya akan Nabi dan ia membenarkan akan Nabi. Dia nanya, dia yang benerin. Ini nanya pengen tes nih, kan dia. Artinya apa? Li'anna tasdikahu, karena pembenaran dia mengatakan wa yusaddiqu, dia mengatakan sadaqta, kamu benar. Li'anna tasdikahu, karena pembenarannya dia yaqtadi, menunjukkan anna lahu ilman, bahwasanya dia mengetahui bihadhil asya'i, dengan perkara-perkara ini, dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, pembenaran dia menunjukkan bahwasanya dia tahu. Padahal wa huwa la ya'lam, seharusnya dia enggak tahu, illa min qibalihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari sisi Nabi. Karena orang nanya Nabi, harusnya dia tahu dari sisi Nabi. Walaysa huwa bima'rufis sama' minhu, dan bukanlah dia itu orang yang terkenal mendengar dari Nabi. Bukan orang yang sering dengar dari Nabi, kita baru tahu dia nih. Kalau orang yang sering dengar dari Nabi sih wajar ya, mungkin Nabi pernah ngomong sama dia. Laisa bima'rufis sama', laisa huwa, dan dia bukan orang yang terkenal mendengar dari Nabi, sering mendengar enggak.
Au min haitsu, ini li'anna tasdiqahu, atofnya ke situ ya. Atau min haitsu anna su'alahu, atau dari segi bahwasanya pertanyaannya dia itu mu'adzinun, menunjukkan bi adami ilmihi, dengan ketidaktahuannya dia, bima sa'ala anhu, dengan apa yang ia tanya dengannya. Wa tasdiqahu fihi, dan pembenarannya ia fihi, ya, dengan pertanyaan mu'adzinun, ya, mu'adzinun menunjukkan bi annahu alimun bihi, bahwasanya dia itu orang yang tahu dengan pertanyaannya itu. Sehingga dikatakan fa zahiru halihi, maka zahir keadaannya dia annahu alimun bihi, bahwasanya dia itu orang yang tahu dengan pertanyaan, ghairu alimin bihi, dan orang yang tidak tahu. Jadi membingungkan begitu. Ini orang yang tanya tahu jawaban apa kagak sih? Gitu. Summazala ajbuhum. Nah, diterangkan kemudian hilang kekaguman mereka para sahabat biqaulihi ba'du, dengan ucapan Nabi setelahnya. Nabi mengatakan apa entar? Hadza Jibrilu, ini adalah Jibril, ja'akum, datang ia kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan ia kepada kalian, dinakum, akan agama kalian. Wa dhahara annahu kana aliman, maka jelas dah bahwasanya dia itu tahu fi surati muta'allimin, digambar seperti orang yang belajar. Tujuannya apa? Ta'liman lahum, untuk mengajarkan kepada kalian, wa tanbihan, dan memberikan peringatan kepada kalian. Nah, ini tentang yang jawaban yang bertanya ini orang, fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiqu. Sayyidina Umar, kami heran, dia nanya, dia yang benerin. Sebenarnya dia nanya, udah tahu tapi kagak sih gitu. Cuma nanti jawabannya menjadi jelas. Di akhir hadis Nabi kan bilang, innahu Jibril ja'akum yu'allimukum. Ini datang Jibril, datang kepada kalian mengajarkan kalian. Jadi, yu'allimukum, mengajarkan kalian. Jelas dia datang udah tahu jawabannya, cuma mengajarkan kepada para sahabat akan agama. Naam. Qauluhu qala fa akhbirni, qauluhu, ucapan yang orang bertanya itu, ya, yang datang kepada Nabi. Qala fa akhbirni, apa? Qala fa akhbirni 'anil iman. Dia berkata fa akhbirni, maka kabarkanlah olehmu akanku, anil iman, tentang iman. Apa itu iman? Setelah dia nanya kepada Nabi, apa itu Islam? Ya, dijawab sama Nabi, dijawab kamu benar. Ya, sehingga sahabat bingung. Dia nanya lagi sama Nabi, apa itu iman? Qala, maka Nabi menjawab, antu'mina billahi. Antu'mina billah. Iman itu, ini antu'mina billah, jadi khabar mubtada mahdzuf, ya, khabar mubtada yang dibuang. Jadi begini, qala al-imanu an tu'mina billah, gitu. Jadi iman itu, qala, berkata Nabi, iman itu an tu'mina billah, adalah kamu beriman kepada Allah. Artinya apa? Beriman kepada Allah. An tu'mina biwujudih. Kamu beriman dengan wujudnya Allah, dengan adanya Allah. Wa sifatihi, dan kamu beriman dengan sifat-sifatnya Allah. Wajib beriman dengan adanya Allah dan beriman dengan sifat-sifatnya Allah. Allati, sifat-sifat allati yang la tatimul uluhiyatu, yang tidak sempurna itu ketuhanan, illa biha, kecuali dengan sifat-sifat. Artinya apa? Di samping arti iman kepada Allah, kita beriman dengan wujudnya Allah, adanya Allah, dan beriman dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya, sifat-sifat allati la tatimul uluhiyatu, yang tidak sempurna itu ketuhanan, illa biha, kecuali dengan sifat-sifat tersebut.
Qala al-ulama'u radhiyallahu ta'ala anhum. Berkata oleh ulama radhiyallahu anhum, al-imanu billahi jalla jalaluh, beriman kepada Allah jalla jalaluh, yatadammanu, mengandung maknain, akan dua makna. Jadi para ulama mengatakan apa? Beriman kepada Allah yatadammanu, mengandung itu iman kepada Allah, maknain akan dua makna. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bidzatihi, iman dengan zat Allah. Iman dengan zat Allah, dengan wujudnya Allah. Wajib tuh kita mengimani Allah Maha ada. Wasani, yang kedua, diperhatikan ya. Al-imanu biwahdaniyatih, beriman dengan keesaan Allah, dengan tunggalnya Allah. Allah Maha Esa. Jadi kata ulama mengatakan bahwasanya beriman kepada Allah mengandung dua makna. Yang pertama, beriman dengan zatnya Allah, dan beriman bahwasanya Allah itu adalah Esa. Diterangkan di sini. Fa ammal imanu bidzatihil karimati, adapun beriman dengan zat Allah yang maha mulia, fahuwa adalah an ta'lama, engkau meyakini, engkau mengetahui, engkau meyakini, anna dzatahu ta'ala la tasbahu dzawati, bahwasanya zat Allah, bahwasanya zatnya Allah tidak menyerupai akan zat-zat. Az-zawat jamak zat. Az-zawatnya muannas salim ya. Jadi mansub bil kasrah, la tasbahu dzawati. Lagi-lagi. Arti iman kepada zat Allah yang mulia, fahuwa adalah an ta'lama, engkau meyakini, anna dzatahu ta'ala, bahwasanya zat Allah Ta'ala la tasbahu dzawat, tidak menyerupai akan zat-zat yang lain. Jadi zat Allah, wujudnya Allah enggak sama dengan zat manusia, wujudnya manusia. Ya, enggak sama. Sebagaimana kama anna sifatahu, sebagaimana bahwasanya sifat-sifat Allah la tasbahu sifati, tidak sama, tidak menyerupai akan sifat-sifat. Jadi sifatnya Allah ya enggak sama dengan sifatnya makhluk. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Mendengarnya kita dengan mendengarnya Allah beda. Enggak sama, enggak boleh disamain. Ya, kita adalah makhluk zat yang berbentuk. Ya, enggak boleh zat Allah disamakan dengan zat makhluk. Kita melihat, Allah juga maha, cuma melihatnya Allah beda dengan melihatnya kita. Itu maknanya kama anna sifatahu la tasbahu as-sifat. Sebagaimana sifat-sifatnya Allah tidak menyerupai akan sifat yang lain. Perhatian di sini. Wa kullu ma tasawwartahu fi dhihnika, dan segala apa-apa yang kamu bayangkan akannya fi dhihnika, di pikiran kamu, au tawahamtahu, atau segala apa-apa yang kamu wahamkan fi wahmika, di dalam sangkaan kamu, wallahu ta'ala bi khilafi, maka Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan itu. Jadi segala apa yang kamu bayangkan pada otak kita, yang kita pikirkan, yang kita sangkakan pada pikiran kita, Allah berbeda dengan itu. Allah berbeda. Kenapa? Li'annaka makhlukun, karena kamu itu makhluk. Wa kullu ma tasawwartahu, dan segala apa yang kamu gambarkan, au tawahamtahu, dan segala apa yang kamu sangkakan, bahwa makhlukun misluka, maka dia juga makhluk seperti kamu. Jadi kamunya makhluk, segala yang kamu bayangkan, yang kamu pikirkan juga makhluk seperti kamu. Di annallaha jalla jalaluh, karena Allah jalla jalaluh tagaddasa, maha suci, wa tanazzaha, maha bersih, ayyahilla fi makhlukin, dari bertempat ia fi makhlukin, di dalam makhluk, au yahilla fihi makhlukun, atau bertempat di dalam Allah oleh makhluk. Itu maha suci Allah. Allah bertempat kepada makhluk dan makhluk bertempat kepada Allah. Wa anta jismun,
Dan kamu itu adalah jisim, jasad. Wa jauharun, sama jisim. Wa ardun sifat. Wallah ta'ala bi khilafi dzati. Dan Allah Ta'ala berbeda dengan itu. Enggak berubah jisim, enggak berubah arad sifat. Walaka jinsun. Nah, dan bagi kamu itu ada jenisnya. Manusia kita ada jenis enggak? Ada manusia, ada jin, kan begitu, ada jenis. Wa nau'un, dan bagi kamu juga ada macamnya. Manusia macam-macam, ada orang Jawa, ada orang Sunda, tuh nau namanya macam. Wallahu ta'ala la jinsa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada jenis baginya, wala nau'alahu, dan tidak ada macam baginya. Jadi di sini tentang makna iman kepada Allah, kita mengimani bahwasanya harus beriman biwujudihi, dengan adanya Allah, dan beriman dengan sifatnya Allah. Yang mana sifat-sifat ketuhanan tidak sempurna kecuali dengannya. Ya. Jadi nggak boleh hanya beriman kepada Allah saja. Allah itu ada, tapi dia meyakini Allah nggak memiliki sifat, nggak boleh. Itu namanya mu'attil namanya. Orang yang mengimani bahwasanya Allah tidak memiliki sifat, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan juga bahwasanya Allah itu berbeda dengan segala apa yang kamu pikirkan dalam otak kamu. Segala yang kita sangkakan, yang kita pikirkan, Allah berbeda dengan semua itu. Dan Allah nggak bertempat pada makhluk, dan juga makhluk nggak bertempat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faidatun, di sini ada faidah. Qala Abu Ishaq al-Isfiraini, berkata al-Imam Abu Ishaq al-Isfiraini, jama'a ahlul haqqi, telah mengumpulkan oleh ahlul haqq, para ulama ya, al-abidin, jami'a ma qila fi tauhid, akan seluruh apa-apa yang dikatakan orang fi tauhid, dalam ilmu tauhid. Fi kalimatin, dalam dua kalimat. Jadi Al-Imam Abu Ishaq al-Isfiraini mengatakan telah mengumpulkan oleh ahlul haq tentang ilmu tauhid di dalam dua kalimat. Rangkuman nih. Rangkuman. Jadi ilmu tauhid ini ya terangkum dalam dua kalimat ini. Paham maksudnya itu? Apa? Yang pertama, ihdahuma, salah satu dari keduanya, anna kulla ma tusuwira fil afham. Tidak majhul ya. Anna kulla ma tusuwira fil afham. Bahwasanya segala ya, anna kulla, bahwasanya segala apa-apa yang difikirkan, yang digambarkan di dalam pikiran, wallahu ta'ala bi khilafih, maka Allah Ta'ala berbeda dengan itu. Bukan apa yang kamu pikirkan. Itu yang pertama tuh. Pertama tuh rangkuman yang dikumpulkan jamaah ahlul haq tentang ilmu tauhid. Yang pertama apa? Yang pertama bahwasanya segala yang difikirkan, yang digambarkan fil afham, dalam pikiran, maka Allah itu berbeda dengan itu. Ya. Yang kedua, wasaniyah, i'tiqadu anna dzatahu laysat musyabbihatan bidzatin wala mu'attilatan 'anis sifat. I'tiqadu, meyakini bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala zat. Zatnya Allah berbeda dengan zat yang lainnya. Ya. Zat Allah berbeda dengan zat yang lainnya. Kalau kita kagak ada baru. Kalau Allah nggak demikian, berbeda dengan kita. Wala mu'attilatan, wawunya ataf kepada musyabbiha. Wala mu'attilatan 'anis sifat. Jadi walaysat mu'attilatan 'anis sifat. Dan juga zat Allah Subhanahu wa taala tidak kosong dari sifat. Artinya apa? Allah memiliki sifat. Nah, sifat 20 misalnya. Ya. Cuma sifatnya berbeda dengan sifat makhluk. Sebagaimana dikatakan anna sifatahu la tasbahu as-sifat. Sebagaimana sifatnya Allah tidak menyerupai sifat-sifat, berbeda. Tadi itu sifatnya makhluk kita bisa melihat. Allah juga Maha melihat. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk.
Jadi jama' ahlul haq ya, telah mengumpulkan ahlul haq akan seluruh makilah yang dikatakan orang dalam ilmu tauhid dalam dua kalimat. Yang pertama apa? Segala yang difikirkan, yang digambarkan di dalam fikiran, maka Allah berbeda dengan itu. Tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwasanya zat Allah ya, laisat musyabbihatan bidzati. Tidak serupa dengan segala zat. Ya. Dan bahwasanya zatnya Allah itu tidak kosong dari sifat. Artinya Allah memiliki sifat. Karena nanti ada orang-orang yang meyakini Allah Maha ada, cuma Allah nggak memiliki sifat. Itu namanya mu'attil disebutkan. Mu'attil disebutkan. Wa qad akkada dzalik, dan telah menguatkan akan hal itu siapa? Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulihi, dengan firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, tidak ada, lahu bagi Allah, kufuwan, ya, yang sama, yang sederajat, sejajar, sekufu oleh seorang pun, enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza fi ghayatil judati wal ijazi, titik di situ. Wa hadza kembali apa? Jamaah ahlu tauhid ya. Jamaah ahlu tauhid. Wa hadza, ini apa yang telah dikumpulkan ahlu tauhid, fi ghayatil judah, di puncak kebagusan, wal ijaz, dan ringkas. Kalimatnya ringkas, dua, cuma mencakup segala yang terkandung dalam ilmu tauhid. Maka dikatakan wa hadza fi ghayatil judah wal ijaz. Dan ini yang dikumpulkan oleh ahlu tauhid, ahlul haq ya, fi ghayatil judah, di dalam di puncak daripada kebagusan, sangat bagus sekali gitu. Wal ijaz, dan sangat ringkas. Ijaz itu kalimat dikit mengandung makna yang banyak. Ijaz. Pembicaraan Nabi ijaz. Kalimatnya dikit tapi mengandung makna yang besar. Jadi terkumpul dalam dua kalimat aja tadi bilang. Jama'ah tauhid apa? Jami'a makila fi ilmi tauhid fi kalimatin apa? Yang pertama? Yang pertama, segala apa yang dibayangkan dalam pikiran Allah berbeda dengan itu. Yang kedua, bahwasanya zat Allah tidak sama dengan segala zat yang lain. Dan bahwasanya zatnya Allah tidak kosong dari sifat. Artinya memiliki sifat. Nah. Wa yarhamullahu al-ghaila, dan semoga merahmati oleh Allah al-ghaila, orang yang berkata, ini syair ini. Kullu ma tartagi ilaihi biwahmin. Ini syair ini menerangkan tentang dua tadi itu, ungkapan jamaah ahlu tauhid itu, ahlul haq. Kullu ma tartagi ilaihi biwahmin min jalalin wa qudratin wa sana'in, walladhi abdal bariyata a'la minhu subhana mubdil asya'i. Kullu ma tartagi, segala apa yang tinggi yang kamu sampai ilaihi kepadanya, biwahmin, dengan sangkaan, min jalalin, dari keagungan Allah, wa qudratin, kemampuannya, wa sana'in, dan pujian. Falladhi abdal bariyata, maka zat abda, falladhi, maka Allah, alladhi abda, yang menciptakan, al-bariyati, akan makhluk, a'la minhu, lebih tinggi dari itu, dari tinggi dari yang kamu sangka. Subhana mubdil asya'i, maha suci zat yang menciptakan segala sesuatu. Ulangi lagi. Jadi kullu ma tartagi, segala apa yang sampai kepadamu, biwahmin, dengan sangkaan terhadap Allah, min jalalin, dari keagungan Allah, dari qudrah, maha kuasanya Allah, wasana, dan pujian. Walladhi abdal bariyati, maka zat yang menciptakan ia akan makhluk, yaitu Allah, a'la minhu, lebih tinggi dari. Jadi salah segala yang kamu sangkakan, baik tentang keagungan Allah, enggak seperti itu. Lebih dari itu. Subhana mubdil asya'i, maha suci zat yang menciptakan segala sesuatu. Naam.
Wa hukiya an imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini perhatiin ya. Dan telah dihikayatkan dari pemimpin kita, dari imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata. Ini ungkapan Imam Syafi'i dalam ilmu tauhid nih. Apa itu? Dia berkata, man intahadha li talabi mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbihun. Dia mengatakan apa? Manintahadha, intahadha yantahidu, dari kata bangkit. Ya, bergerak. Nahdlatul ulama, kebangkitan para ulama. Manintahadha, siapa orang yang bergerak ia, yang bangkit ia, li talabi mudabbiri, untuk mencari mudabbirnya, untuk mencari Tuhannya. Mudabbir zat yang maha mengatur. Mudabbir zat yang maha mengatur. Allah Subhanahu. Jadi siapa orang yang bangkit, yang bergerak ia untuk mencari Tuhannya, itu Allah. Fantaha ila mawjudin, maka sampailah ia ila mawjudin, kepada mawjud. Dia mencari akan hakikat Tuhannya, sampailah pencarian dia meyakini Allah Maha Ada. Yantahi, yang selesai, ilaihi, kepada mawjud, fikruhu, oleh fikirannya. Jadi dia meyakini puncak apa yang dia cari dari mencari akan zat Allah, sampailah dia kepada pencariannya Allah Maha Ada. Yang mana yantahi ilaihi fikruh, yang dia meyakini Allah Maha Ada, yang dihasilkan dari fikirannya dia. Dari pikiran dia. Dia mencari-cari dari pikirannya segala hal tentang Allah, sampailah kepada batas dia meyakini Allah Maha Ada. Yang mana dia meyakini Allah Maha Ada dihasilkan dari pikiran dia. Paham maksudnya? Itu musyabbih, sama orang yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena pikirannya juga dia makhluk, pikiran juga makhluk. Diulangi lagi di sini. Jadi kata Imam Syafi'i, perhatikan ibarahnya. Manintahadha, siapa orang yang bangkit ia, yang bergerak ia, li talabi mudabbiri, untuk mencari keesaan Tuhannya, untuk mencari zat Tuhannya yang maha mengatur Allah. Fantaha, maka sampailah ia ila mawjudin, kepada mawjud. Allah maha ada. Yantahi, yang selesai, ya, yang selesai, ilaihi, kepada mawjud, fikruhu, oleh fikirannya. Jadi dia sampai kepada batas Allah Maha Mawjud, yang mana dia dapati meyakini Allah Maha Mawjud yang dihasilkan dari pikirannya. Ini nggak boleh. Bahwa musyabbih, masih dikatakan orang yang musyabbih, yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Itu nggak boleh di sini. Terus dulu baca. Wa in itma'anna ila adami sarfi fahuwa mu'attilun. Dia mencari tentang hakikat Tuhannya, sampailah dia kepada itma'anna, ketenangan, keyakinan. Ila adami sarfi, dengan tidak adanya sama sekali sifat. Dia mikir akan zat Allah, cari, dapat, yakin dia. Oh, Allah Maha Ada. Cuma dia mentiadakan sifat-sifat bagi Allah. Dia yakini Allah Maha Ada, cuma meyakini Allah tidak memiliki sifat. Ila adami sarfi fahuwa mu'attilun, maka dianggap orang yang mu'attil, sama. Ini akidah yang salah. Dia meyakini Allah ada, cuma dia meyakini Allah tidak memiliki sifat. Kalau yang tadi, dia meyakini Allah ada, cuma ya dia meyakini Allah itu ada yang dihasilkan dari pikirannya. Setelah dia pikir-pikir tafakur akan Allah, oh benar Allah Maha Ada. Dia meyakini Allah Maha Ada yang dihasilkan dari, nah, itu juga musyabbih, nggak boleh. Yang kedua, yang pertama nggak boleh. Yang ketiga, au ila mawjudin, yang mencari akan zat Allah, sampailah kepada Allah itu Maha Ada. Wa tarafa bil ajzi, tapi dia mengakui bil ajzi, dengan ketidakmampuan,
an idrakihi, dari mengetahui Allah, fahuwa muwahhidun, maka itu namanya muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Ini yang nomor 3 yang benar. Mencari tentang Allah, diyakin Allah Maha Ada. Ya, dihasilkan dengan sifat-sifat Allah. Ya, dengan sifat-sifat Allah yang dipelajari, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Kemudian dia mengakui nggak mampu untuk mengenal tentang zat Allah. Alhamdulillah. Ya. Dia meyakini Allah Maha Ada. Yang diyakini dihasilkan dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cuma i'tarafa, dia mengakui bil ajzi, dengan ketidakmampuan untuk mengetahui akan zat Allah. Bahwa muwahhidun, ini orang yang mengesahkan Allah, yang benar. Makanya dikatakan fal ajzu an darkil idraki idrakun. Maka ketidakmampuan dari mengetahui, ya, idrakun, itu adalah pengetahuan. Kama qalahu As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu, sebagaimana itu kalimat dikatakan oleh As-Siddiqul Akbar, pendapat yang paling banyak mengatakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang mengatakan As-Siddiqul Akbar Ali bin Abi Thalib. Cuma mayoritas mengatakan sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi ungkapan yang terkenal nih dari sahabat Abu Bakar Siddiq, al-ajzu 'anil idraki idrakun. Ketidakmampuan dari mengenal hakikat tentang Allah itu kemampuan. Karena nggak boleh kita mencari-cari tentang zat Allah. Nggak boleh. Harus memahami tentang adanya Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dengan zat nggak boleh. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi itu? Ya, radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Qala ba'dul arifin, berkata oleh sebagian arifin, al-arifillah. Subhana man. Nah, jelasin ini. Subhana man radiya fi ma'rifatihi bil ajzi an ma'rifatihi. Subhana man, maha suci zat Allah. Zat radiyah, yang ia ridha, fi ma'rifatihi, di dalam mengenalnya, bil ajzi, dengan ketidakmampuan, an ma'rifatihi, dari mengenalnya. Ulangi lagi. Maha suci Allah, zat yang dia ridha, fi ma'rifatihi, dengan mengenalnya, bil ajzi, dengan ketidakmampuan, an ma'rifatihi, dari mengenal Allah. Jadi Allah Maha pintar. Cukuplah kita beriman Allah ada. Nggak mampu untuk mencari akan zat Allah. Nggak kemampuan kita akan mencari zat Allah, itu dianggap sama Allah udah ridho Allah. Cukup udah bagi kamu. Paham maksudnya? Jadi maha suci Allah yang ridho ia fi ma'rifatihi, dalam mengenal kepadanya, bil ajzi, dengan ketidakmampuan dari mengenal kepadanya. Makanya yang diminta kita iman kepada Allah. Iman kepada Allah di sini meyakini bahwasanya Allah itu maha ada. Ya, maha ada. Enggak boleh tafakur tentang zat Allah, enggak boleh. Maha adanya seperti apa dan bagaimana, enggak boleh. Enggak diminta untuk kita bertafakur akan zat Allah, tapi akan makhluk Allah Subhanahu. La tatafakkaru an dzatillah walakin tatafakkaru an mahlubatillah. Jangan kalian bertafakur tentang zat Allah jadi termusyabih, mujassim, menjisimkan Allah sama kayak makhluk. Tapi tafakur akan ciptaan Allah. Terus wa qala al-Junaid, berkata al-Imam Junaid, wallahi, demi Allah, ma arafallaha illallahu, demi Allah tidak mengenal akan Allah kecuali Allah. Yang hanya tahu mengenal hakikat Allah adalah siapa? Allah itu sendiri. Itu namanya dikatakan oleh Al-Junaid. Jadi membenarkan ketidakmampuan kita akan mencari akan zat Allah itu adalah satu kemampuan. Ya. Kemudian wa ammal imanu bi wahdaniyati, adapun beriman dengan keesaan Allah,
Ya, dengan tunggalnya Allah tabaraka wa ta'ala fahuwa adalah an ta'lama, engkau meyakini annahu munfaridun, bahwasanya Allah zat yang maha sendiri, bil mulki dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, wat tadbir, dan maha sendiri dengan pengaturannya, wahidun fi dzatih, maha tunggal pada zatnya, enggak ada yang sama dengan zatnya Allah. Wahidun fi sifatihi, maha satu tunggal dalam sifatnya, enggak ada yang sifatnya sama seperti sifatnya Allah. Wahidun fi af'alihi, maha tunggal dalam perbuatannya, enggak ada yang sama perbuatannya dengan perbuatan Allah. Wahidun fi aqwalihi subhanahu wa ta'ala, dan maha tunggal dalam ucapannya subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti al-iman billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak nih, diambil faedah di sini. Kita balik, kita rangkum aja. Jadi dimaknai oleh Imam Nawawi, arti kamu beriman kepada Allah apa? Kamu beriman dengan wujudnya, adanya Allah. Ya. Dan sifat-sifatnya Allah. Jadi Allah ini zat yang zatnya berbeda dengan zat apapun. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat. Itu yang kita yakini itu. Allah maha ada, ya, wa dzatuhu, dan zatnya Allah la tasbahul zawat, tidak menyerupai, tidak sama dengan zat-zat yang lain. Dan Allah memiliki sifat. Ya. Kemudian segala apa yang kamu bayangkan, segala apa yang kamu pikirkan tentang Allah, maka Allah berbeda dengan itu. Kenapa? Karena kamu itu makhluk, dan apa yang kamu pikirkan juga itu Jadi wa ma siwallah, selain Allah dari seluruhnya ini adalah makhluk. Nah, itu yang harus kita camkan. Kemudian ungkapan Imam Syafi'i, dia mengatakan siapa orang yang bergerak untuk mencari Tuhannya, sampailah dia kepada meyakini Allah maha maujud, ada. Yang mana maujudnya Allah dia hasilkan, dia dapatkan dari pikirannya. Itu musyabbih namanya. Nggak boleh di sini. Atau seorang mencari akan hakikat Tuhannya, sampailah dia kepada Allah itu maha ada, cuma tidak memiliki sifat. Itu mu'attil namanya. Ini dua nggak benar. Adapun yang ketiga, orang mencari akan zat Allah, keesaan Allah, sampailah dia yakin Allah itu maha ada, cuma dia nggak mampu untuk mengetahui hakikat akan zatnya Allah. Paham tuh? Nah, ini dari namanya muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. Kenapa? Karena ketidakmampuan mencari akan zat Allah itu adalah satu kemampuan. Dibenerin tuh. Dan dikatakan oleh ba'dul arifin, subhana man radiya, maha suci zat yang telah ridha. Ya, dengan mengetahui kepadanya, dengan ketidakmampuan mengetahui kepadanya. Jadi cukup, Allah nggak minta kita nuntut untuk mencari-cari mengetahui akan zat yang enggak. Cukup kita yakini Allah maha ada, cukup udah. Dan nggak boleh emang mencari-cari akan zat Allah. Ntar bisa mentasbih, menyerupakan dengan zat yang lain, dengan makhluk yang berbahaya. Bisa jadi mujassim, menjisimkan kayak makhluk sama ada tangan, ada di bawah. Ya, nah, ini luar biasa. 6. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalimat-kalimat yang belum yang lewat. Jadi tadi yang dikumpulkan oleh Ahlul Haq ini luar biasa. Ya, 2 kalimat. Jadi dikatakan apa? Terkumpul, ya, mengumpulkan oleh Ahlul Haq akan seluruh yang dikatakan orang dalam ilmu tauhid dalam 2 kalimat. Apa itu? Anna kullama tusawwira fil afham Allah Ta'ala bi khilaf. Jadi segala apa yang dilintaskan dalam hati, ya, pikiran, itu Allah berbeda dengannya. Yang pertama. Yang kedua, keyakinan bahwasanya, meyakini bahwasanya zat Allah itu tidak menyerupai, tidak sama dengan segala zat. Nakirah dengan segala zat. Beda. Ya.
Dan bahwasanya zatnya Allah ya tidak kosong dari sifat. Artinya apa? Memiliki sifat. Ya. Sifat seperti sifat 20. Jadi belajar itu sifat-sifatnya, bukan akan zatnya langsung kan. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala min asma'i, dari nama-namanya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya.